Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda sudah menonton video saya sebelumnya yang berjudul Attack on Titan Season 4. Anda dapat menonton link videonya di kolom deskripsi di bawah, sehingga bagi Anda yang akan menyaksikan video berikutnya ini dapat paham dengan apa yang saya sampaikan. Attack on Titan Season 4 Part 2 dimulai dari Yelena yang sedang bercerita tentang 3 tahun yang lalu. Bagaimana ia ditugaskan negeri Marley untuk mengawasi umat manusia di dalam tembok. Pasukan laut yang sedang mengawasi umat manusia dalam tembok diserang oleh Titan Eren dan membawanya ke darat. Hanji menyambut pasukan laut negeri Marley dengan mengajaknya makan dan minum. Namun kapten mereka menolak dan malah berniat menembak Hanji. Tetapi sesaat kemudian salah satu tentaranya yang bernama Yelena menembak kapten tersebut hingga tewas dan menerima sambutan yang diberikan oleh Hanji. Jean, Connie, dan Sasha sempat heran dengan Yelena yang tega menembak kaptennya sendiri dan menanyakan apa tujuan sebenarnya. Lepi serta Hanji sebagai perwakilan dari umat manusia dalam tembok, dan juga Yelena serta Onyang Kopon sebagai perwakilan dari negeri Marley mulai berdiskusi. Yelena mulai membocorkan kekuatan tempur negeri Marley. Yelena mengungkapkan kenapa negeri Marley yang mempunyai alat tempur modern tidak menyerang umat manusia dalam tembok dengan kapal udara. Hal tersebut karena adanya para titan yang tak berakal yang ada di luar tembok sehingga mempersulit mereka untuk mendarat. Yelena juga mengira bahwa semua titan yang berada di luar tembok telah tewas semua. Karena mereka yang berbicara sampai pagi tidak ada para titan yang aktif menyerang mereka. Yelena juga mengungkapkan karena negeri Marley kehilangan titan wanita dan titan kolosal, banyak musuh dari negara-negara lain yang menyerang negeri Marley. Hal tersebut karena misi Rainer dan temannya gagal mengambil founding titan dan negeri Marley tidak ada waktu lagi untuk menyerang kembali umat manusia di dalam tembok. Yelena yang waktu itu sedang berperang melihat titan binatang dan menganggapnya sebagai dewa karena telah menolongnya. Yelena kemudian diperintahkan untuk menembak prajuritnya sendiri atas perintah Zack dan mendirikan sukarelawan anti Marley yang mempunyai tujuan membebaskan suku Eldian. Hanji kemudian melaporkan kepada pemimpin pemerintah saat ini yaitu Jack Clay bahwa Zack ingin ikut bergabung bersama umat manusia dalam tembok untuk membebaskan suku Eldian. Tetapi sebelum semua itu terjadi, ia membutuhkan kekuatan founding titan dan titan berdarah bangsawan, karena dengan dua titan ini misinya akan berjalan lancar. Eren yang mendengar hal tersebut kemudian teringat bahwa kekuatan founding titan miliknya bisa dipergunakan dengan menyentuh titan berdarah bangsawan. Ia teringat saat mengendalikan banyak titan untuk menyerang saat melawan titan wanita yang dipercaya sebagai Dina Fritz, istri pertama ayahnya yang berdarah bangsawan. Eren berpikir menggunakan kekuatan founding titan dengan bersentuhan dengan darah bangsawan bisa menyelamatkan suku Eldian dan membangkitkan jutaan titan yang sedang tidur di dalam dinding sehingga dapat mengaktifkan rumbling untuk menyerang musuh. Ia juga mengungkapkan bahwa semua yang dikatakan Hanji dari Jack adalah kenyataan, karena pernah ia lakukan ketika bersentuhan dengan Dina Fritz. Hanji kemudian setuju untuk bekerja sama dengan sukarelawan anti Marley jika mereka memang tidak melakukan kontak dengan negeri Marley. Di tempat lain, Jean, Sasha, Armin, Mikasa, dan Connie mulai mencicipi makanan laut yang disajikan oleh Niccolo dari pasukan sukarelawan anti Marley. Sasha yang melihat makanan mulai menggila untuk menghabiskan semuanya. Niccolo yang melihatnya sampai terkejut karena hidangan yang disajikannya baru kali ini dihabiskan tanpa sisa. Lepi dan pasukannya yang sudah kembali dari penyerangan ke negeri Marley menguburkan Sasha yang telah tewas terkena tembak. Terlihat ada salah satu sukarelawan anti Marley yang sedang menjenguk kuburannya yang bernama Niccolo. Niccolo sangat bersedih dengan kepergian Sasha karena Sasha adalah orang yang selalu menikmati makanan yang telah ia sajikan hingga habis. Tak lama kemudian terlihat ayah, ibu, dan juga adik dari Sasha yang menjenguk kuburan Sasha. Niccolo lalu mengundang ayah, ibu, dan juga adiknya untuk datang ke restorannya untuk memakan menu makanan yang akan disiapkannya nanti.
Di tempat lain, Yelena telah mencuri banyak serum Titan dari negeri Marley yang dapat digunakan oleh umat manusia di dalam tembok. Walaupun begitu, mereka masih menganggap pasukan relawan anti Marley sebagai musuh untuk umat manusia dalam tembok. Di lain tempat, Lepi membawa Zack ke sebuah hutan di luar tembok untuk penginapannya. Zack berniat mengajak anak yang sempat menyusup ke kapal bersamanya di hutan, namun ditolak oleh Levi. Di lain tempat, Gabi sangat dendam dengan Eren karena telah menghancurkan negerinya bahkan membunuh banyak temannya. Hanji bertemu Eren di penjara bawah tanah dan mendengar Eren yang selalu mengatakan bertarung pada cermin. Hanji yang pernah bercerita tentang para Titan sampai pagi dan Eren menceritakan kejadian 2 tahun yang lalu. Bagaimana terlihat Yelena dan pasukannya bertemu dengan Lepi dan juga pasukannya. Yelena mengatakan bahwa ada satu negeri yang akan menjadi sekutu umat manusia di dalam tembok yang bernama negeri Hizuru yang dipimpin oleh Kiyomi Azumabito. Kiyomi memperlihatkan sebuah simbol dan bertanya apakah ada yang memilikinya. Ternyata Mikasa mempunyai simbol tersebut, tetapi karena ibunya menyuruh untuk merahasiakannya, ia selalu menutupnya dengan kain. Eren mengatakan kepada Mikasa mungkin saatnya simbol tersebut diberitahu. Mikasa kemudian memberitahukan bahwa simbol tersebut diwariskan oleh mendiang ibunya dan diminta untuk mewariskannya ke anaknya nanti. Kiyomi yang melihat simbol di tangan Mikasa kemudian menceritakan bahwa 100 tahun yang lalu negeri Hizuru adalah sekutu dari suku Eldian di dalam tembok. Putra klan Shogun di negeri Hizuru memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Frick dan pernah tinggal dengan umat manusia di dalam tembok. Sayangnya setelah perang Titan, negeri Hizuru menghilang karena menjadi negara yang kalah perang. Saat terjadinya perang tersebut, satu-satunya klan Shogun yang masih berada di dalam tembok. Sehingga orang yang memiliki simbol tersebut adalah keturunan dari penguasa negeri Hizuru. Kiyomi bercerita saat ini negeri Hizuru berhasil bertemu dengan umat manusia dalam tembok berkat bantuan dari Zack. Mereka juga bersedia bekerja sama dan mengikuti rencananya dengan menjanjikan sebuah industri besar yang dapat mengalahkan negeri lain. Negeri Hizuru mengetahui bahwa sumber daya alam yang ada dalam tembok dapat menyaingi emas dan perak. Hanji dan yang lainnya kemudian berpikir mereka semua datang ke sini semata-mata karena uang, bahkan dengan semua risiko yang akan dihadapinya. Negeri Hizuru mempunyai 3 rencana yang akan dilakukannya untuk umat manusia di dalam tembok seperti menunjukkan pada dunia mengenai kemampuan penghancur Rumbling, meningkatkan level militer dengan standar dunia modern dan mempunyai kekuatan founding Titan dan juga Titan berdarah bangsawan. Eren yang mendengar rencana Zack dari Kiyomi mengatakan tidak setuju dengan rencananya kalau akan menghancurkan tembok dan menghancurkan negerinya, serta melahirkan anak hanya untuk dibunuh seperti hewan ternak untuk memperoleh keselamatan. Hanji berpikir Eren mempunyai rencana lain setelah melakukan pertemuan dengan negeri Hizuru, dan sangat khawatir dengan rencana yang akan dilakukan oleh Eren. Di tempat lain diperlihatkan Historia yang sedang hamil, dan diceritakan bahwa ia sudah menikah dengan pria yang tinggal di kampung yang sama dengannya ketika masih kecil. Pria tersebut pernah melempar batu kepadanya ketika ia masih kecil yang diperkirakan ingin mendapat perhatian dari Historia. Setelah dewasa, pria tersebut bekerja di panti asuhan karena rasa bersalahnya di masa lalu. Ia melakukannya sambil menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun, tetapi kemudian sang ratu yang justru mendekatinya untuk menikah. Ratu yang tengah hamil sekarang tidak dapat mewarisi kekuatan Titan karena jika dipaksakan bayi yang dikandungnya akan tewas dan ratu tidak mempunyai keturunan lagi. Walaupun memang sebelumnya banyak orang yang berencana ratu harus mewarisi kekuatan Titan binatang untuk terus melindungi umat manusia dalam tembok. Orang dalam rapat kemudian meminta tolong untuk mengambil bir kembali karena birnya telah habis. Hanji, Jean, Lepi, Connie, dan yang lainnya membuat jalan kereta di luar tembok, agar umat manusia dalam tembok dapat berinteraksi dengan penduduk di seluruh dunia berdasarkan rekomendasi negeri Hizuru. Hanji mengatakan kepada semua temannya bahwa negeri Hizuru baru saja berkirim surat bahwa negerinya tidak bersedia membantu umat manusia dalam tembok. Hanji menduga ia hanya menginginkan sumber daya alam yang ada di dalam tembok saja dan tidak mau membantu berdagang dengan negeri lainnya.
Eren yang sedang menaiki kereta bersama temannya mengatakan tentang siapa orang yang mewarisi kekuatan Titannya karena usianya hanya tersisa 5 tahun lagi. Semuanya berdebat tentang pewarisan Titan tersebut. Sayangnya Eren mengatakan tidak berniat mewarisi kekuatan Titannya pada temannya karena mereka terlalu berharga lebih dari siapapun dan menginginkan mereka semua hidup lebih lama. Malamnya Connie mengatakan kalau Eren yang sekarang bukanlah Eren yang dulu lagi. Ia takut kalau Eren akan bekerja sama dengan kakaknya. Connie mengetahui Eren yang dulu akan selalu berusaha menjauhkan temannya dari garis depan medan pertempuran. Tetapi pada kali ini ia mengirim temannya di garis depan saat penyerangan di negeri Marley. Bahkan Armin bertugas menghancurkan kapal angkatan laut musuh. Dan pada saat Sasha terbunuh, Eren tidak meneteskan air mata sedikit pun dan malah melihatnya sedang tertawa. Connie merasa bingung apakah ada yang lucu dari peristiwa tersebut. Armin dan Mikasa kemudian mengatakan kepada Connie akan membicarakan hal tersebut kepada Eren untuk bernegosiasi dengannya. Zack yang sedang ditahan oleh Komandan Vixis di hutan dijaga ketat oleh para pasukan pengintai sambil meminum bir yang berasal dari negeri Marley. Gabi yang sedang dipenjara diperlihatkan berpura-pura sakit. Penjaga yang berniat menolongnya malah diserang dengan membabi buta sehingga penjaga tersebut tewas dan mereka berdua kabur tanpa tujuan. Mereka berdua yang sudah cukup jauh berlari semalaman dari tempatnya dikurung telah sampai di sebuah sungai. Mereka berdua bertemu dengan anak kecil sebayanya dan menawarkan untuk ikut pulang ke rumahnya. Gabi dan Falco bertemu dengan keluarga anak yang ditemuinya di pinggir sungai. Mereka memperkenalkan diri dengan mengganti namanya menjadi Ben untuk Falco dan Mia untuk Gabi. Ben meminta izin untuk dapat tinggal sementara dan akhirnya diizinkan oleh ayah anak yang mengajaknya ke rumahnya di peternakan Blouse dan mereka makan bersama. Di tempat lain terlihat pemimpin negeri Hizuru bertemu dengan pemimpin umat manusia dalam tembok bernama Zekley. Negeri Hizuru memuji umat manusia dalam tembok yang berani menyerang negeri Marley dan mereka juga membawa pesawat dengan bahan bakar batu Ash Brush. Asal Anda tahu, batu ini adalah batu yang juga digunakan untuk alat manuver 3D agar dapat menerbangkan pasukan umat manusia di dalam tembok dan juga sumber daya alam yang banyak diinginkan negeri lain. Di pusat kota terlihat banyak penduduk yang ingin mengetahui keberadaan Eren kepada Hanji karena Eren saat ini sedang dipenjara. Hanji yang memasuki ruangan terkejut ternyata para penduduk mengetahui berita tentang Eren karena informasi dari Hog, Wim, Louis, dan yang diketuai oleh Flock. Mereka semua meminta Eren untuk dibebaskan dan berpendapat dengan melakukan rambling mereka dapat menolong umat manusia di dalam tembok. Hanji menjelaskan masih belum bisa mempercayai apakah melakukan rambling akan berhasil dan lagi belum pasti dapat menyelamatkan umat manusia di dalam tembok. Flock dan temannya yang telah membocorkan informasi tentang Eren di penjara kemudian dihukum penjara oleh Hanji. Di tempat lain, anak yang bertemu Gabi dan Falco di sungai bernama Kaya. Ia mulai menceritakan masa lalunya yang diserang oleh Titan. Banyak penduduk yang meninggalkan dirinya dan juga ibunya yang kesulitan berjalan. Titan yang datang terus memakan ibunya sedangkan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa karena masih kecil. Tetapi untungnya saat sebelum Titan tersebut memakan dirinya ada seorang gadis yang menolongnya untuk menyerang Titan dengan kampak kayu. Bahkan menjadikan dirinya tameng agar dirinya bisa kabur dari kejaran Titan. Sehingga Kaya menganggap gadis tersebut sudah seperti kakaknya sendiri. Dan ia juga berpikir tidak akan meninggalkan dua anak tersesat seperti kalian. Tetapi sayangnya sekarang ini ia sudah tewas. Kaya menceritakan pernah diundang ke restoran tempat orang Marley bekerja, sehingga jika Gabi dan Falco bisa menemuinya mungkin bisa kembali ke negeri Marley. Di tempat lain terlihat Armin sedang mengunjungi dan mengajak bicara Ani di dalam pelindung kristalnya. Bahkan Armin sempat ingin menyentuh pelindung kristal Ani, namun salah satu pasukan yang berjaga yang bernama Hitch melarangnya. Armin membaca surat kabar bahwa para penduduk semakin tidak percaya dengan pasukan pengintai karena ia telah menahan Eren tanpa sebab. Armin mengatakan bahwa pasukan pengintai tidak dapat mengatakan penyebab Eren yang ditahan kepada penduduk karena adanya keberadaan Zack dan juga soal rambling. Jika hal tersebut sampai bocor maka dapat berakibat buruk untuk keselamatan umat manusia di dalam tembok. Di tempat lain, Yelena dan juga Komandan Vicky sedang berbicara.
Yelena mengatakan kepada Komandan Vixis jangan menunda untuk menyerang negeri Marley karena dapat membahayakan umat manusia di dalam tembok. Komandan Vixis tahu bahwa sebelumnya Yelena telah bertemu dengan Eren agar mau menyerang negeri Marley. Yelena dan para pasukan sukarelawan anti Marley menginginkan agar Eren menghancurkan Marley kembali. Walaupun sebelumnya telah menyerang Marley dengan kerusakan yang parah sesuai dengan harapannya. Dan ia juga berharap Eren dan juga Zack selanjutnya dapat bekerja sama dan membangun ulang dunia agar ia dapat menyaksikan semua peristiwa tersebut. Di tempat lain, Hanji berbicara dengan pasukan sukarelawan anti Marley yang bernama Onion Kopon. Onion Kopon merasa Hanji masih tidak percaya dengan pasukan sukarelawan anti Marley. Padahal sudah membangun rel sistem perdagangan dan banyak yang bermanfaat untuk umat manusia dalam tembok. Hanji yang mengetahui Yelena pernah bertemu dengan Eren bertanya kepada Onion Kopon apakah mengetahuinya. Tetapi ternyata Onion Kopon tidak mengetahuinya. Hanji juga mendapatkan informasi dari Onion Kopon bahwa Yelena adalah orang yang mendirikan pasukan sukarelawan anti Marley. Dan ia juga orang yang tidak segan membunuh temannya sendiri bila melihat mencurigakan. Lalu Hanji mengajak Onion Kopon untuk pergi bersamanya. Di tempat lain, Armin dan Mikasa yang minta izin ingin bertemu Eren tidak diperbolehkan oleh Zack Lay. Hal tersebut karena Eren masih dimintai keterangan tentang siapa saja orang yang terlibat dalam pertemuannya bersama Yelena. Dan juga apa yang dilakukan Eren sendirian di negeri Marley sebelum penyerangan negeri Marley. Sehingga Zack Lay takut kalau Eren sedang dikendalikan oleh Zack. Armin dan Mikasa melihat kursi baru yang digunakan Zack Lay yang dibawa oleh rekrutan baru pasukan pengintai. Tetapi sesaat setelah Armin dan Mikasa keluar dari ruangan Zack Lay terjadi ledakan yang disebabkan oleh kursi tersebut. Zack Lay tewas secara mengenaskan yang disaksikan oleh para penduduk yang sedang meminta Eren dibebaskan. Para penduduk lalu semakin berteriak untuk kemerdekaan suku Eldian. Beberapa jam setelah Zack Lay tewas, petinggi pemerintah sedang rapat untuk mengetahui siapa orang yang membunuh Zack Lay. Tetapi tak lama kemudian ada seorang prajurit yang mengabarkan bahwa Eren telah melarikan diri dari tahanannya. Semua prajurit lalu diperintahkan oleh Komandan Neil untuk mencari Eren. Di tempat lain, Eren terlihat sedang berjalan dan menemui beberapa prajurit yang mendukungnya yang dipimpin oleh Flock. Flock yang sebelumnya ditahan di dalam sel juga telah kabur bersama dengan orang yang berjaga. Ia juga mengatakan bahwa yang telah membunuh Zack Lay adalah pasukannya. Eren dan para pasukan yang bernama Yegeris kemudian berniat mencari lokasi Zack yang disembunyikan dan ingin bertemu dengannya. Hanji yang sedang mengadakan pertemuan dengan petinggi pemerintah mengatakan semua kejadian ini terjadi karena rencana pemerintah untuk memindahkan kekuatan founding Titan Eren kepada prajurit lainnya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Komandan Vixis yang datang kemudian mengatakan bahwa tujuan dari Eren pergi pasti untuk menemui Zack. Lalu Ratu Historia sehingga meminta polisi militer untuk menjaganya. Komandan Vixis juga berencana untuk bernegosiasi dengan Eren dan pasukannya yang bernama Yegeris dengan mempertaruhkan lokasi Zack, serta mengawasi rencana Rambling yang akan mempertaruhkan masa depan suku Eldian. Komandan Vixis meminta Kiyomi dari perwakilan negeri Hizuru untuk tinggal di pelabuhan hingga situasi aman karena pemerintah tidak dapat menjamin keselamatannya. Kiyomi kemudian meminta Mikasa untuk lari ke kapalnya bila situasi sudah tidak aman. Bahkan Kiyomi dan pasukannya akan melakukan apapun untuk melindungi Mikasa. Hanji yang akan pergi dengan kuda mengatakan kepada Connie, Jean, Armin, dan juga Mikasa harus mencari informasi rencana sebenarnya dari Zack. Hanji juga mengatakan bahwa bawahan Yelena yang masuk sebagai pasukan militer, pekerjaan sebelumnya jauh dari militer misalnya restoran, sehingga mungkin akan mendapatkan informasi dari tempat tersebut. Di tempat lain, Kaya dan semua keluarganya telah sampai di restoran yang sebelumnya telah diundang. Sedangkan Falco dan juga Gabi terlihat datang bersamanya. Hanji kemudian pergi ke restoran yang dikunjungi oleh Kaya dan semua keluarganya. Dalam perjalanan diperlihatkan seorang pengguna kartitan yang bernama Pik yang sedang membaca koran. Di tempat lain, Jack bercerita kepada Leppy bagaimana ia pernah merubah orang satu desa menjadi Titan dengan gas yang sudah memiliki kandungan cairan sumsum tulang belakangnya. Orang dengan keturunan Ymir yang telah menghisap gas tersebut walaupun hanya sedikit maka akan langsung tidak sadarkan diri. Setelah itu Jack langsung bisa memberikan perintah kepadanya. Setelah sebelumnya Jack merubahnya menjadi Titan tanpa akal dengan teriakannya.
Lepi kemudian menyebutkan desa yang diceritakan Jack tersebut adalah desa Ragako. Ini merupakan desa tempat Connie dibesarkan, bahkan ibunya yang telah berubah menjadi Titan masih ada di sana. Lepi kemudian terkejut mendapatkan kabar dari pasukannya bahwa Jack Lee telah terbunuh. Di tempat lain, Kaya dan keluarganya yang telah sampai di restoran memperkenalkan anggota keluarganya kepada orang yang telah mengundangnya. Kaya mengatakan kepada Falco dan juga Gabi bahwa pelayan yang tadi adalah orang yang berasal dari negeri Marley bernama Nicolo. Tak lama kemudian Hanji yang pergi dengan kuda sampai di restoran tempat Nicolo berada dan ingin berbicara dengannya mengenai pasukan sukarelawan anti Marley. Jean yang telah sampai di suatu ruangan berniat meminum bir dalam botol, namun dihalangi oleh Nicolo bahwa minuman tersebut tidak pantas untuk suku Eldian. Nicolo yang pergi ke dapur kemudian didatangi oleh Falco dan juga Gabi. Nicolo terkejut bahwa Gabi dan Falco adalah prajurit terlatih negeri Marley bisa ada di sini dan mendengar pengakuan mereka bahwa ia adalah pembunuh Sasa. Nicolo yang mendengar hal tersebut langsung emosi dan memukul Gabi dengan botol bir. Tetapi Falco menolongnya sehingga Falco yang terluka karena pukulan tersebut. Nicolo kemudian membawa mereka berdua kepada orang tua Sasa dan mengatakan bahwa mereka yang telah membunuh anaknya. Nicolo menawarkan pisau kepada ayah Sasa untuk membunuhnya, tetapi tak lama kemudian Armin, Hanji, Connie, dan Jean datang. Melalui perdebatan yang panjang, akhirnya ayah Sasa meminta pisau tersebut dari Nicolo. Bukannya membunuh Gabi yang telah membunuh anaknya, tetapi ayah Sasa malah menaruh pisau tersebut dan meminta melepaskan Gabi dan Falco. Kaya yang mengetahui fakta tersebut emosi dan berniat membunuh Gabi, namun untungnya Mikasa menangkap tangannya. Di tempat lain, Lepi yang telah mendapat kabar kematian dari Zack Lee mengira bahwa ini adalah ulah dari Eren, Zack, dan juga Yelena. Dan sebentar lagi Yegeris akan mengincar Jack seperti yang Eren inginkan. Lepi mengatakan solusi untuk masalah ini adalah membiarkan orang lain memakan Eren. Lepi sempat menyesal karena telah beberapa kali menyelamatkan Eren, bahkan dengan menyelamatkannya banyak orang yang telah tewas. Ia melakukan hal tersebut karena percaya Eren adalah harapan untuk umat manusia, tetapi sayangnya sekarang malah menjadi mengecewakan. Di tempat lain, Jean marah kepada Nicolo yang mengungkapkan bahwa di dalam bir terdapat kandungan tulang belakang Zack dan ia mengakui bahwa Yelena lah yang melakukan semuanya. Nicolo sempat melarang Jean untuk meminum bir tersebut adalah untuk menolongnya walaupun ia sendiri juga tidak tahu kenapa melakukannya. Setelah menceritakan hal ini, Nicolo tidak tahu akan bisa hidup lebih lama lagi atau tidak. Mikasa, Armin, dan Gabi sedang berbicara kemudian terkejut dengan kedatangan Eren dan pasukannya yang sudah mengepungnya yang diketuai oleh Flock. Mereka menanyakan keberadaan Zack dan tidak mau bernegosiasi dengan pemerintah yang sekarang diketuai oleh Komandan Pixis. Hanji menceritakan tentang fakta minuman bir yang sudah dicampur sumsum cairan tulang belakang Zack kepada Flock. Ternyata ia sendiri sudah mengetahuinya, sehingga ia adalah pengkhianat yang menyusup ke anggota pasukan pengintai yang bekerja sama dengan Eren. Flock kemudian pergi agar Eren, Armin, dan Mikasa dapat berbicara tanpa diganggu. Eren yang sudah melukai tangannya kemudian memulai pertanyaan kepada Armin dan Mikasa tentang keberadaan Zack. Eren berbicara kepada Armin dan Mikasa bahwa Hanji dan yang lainnya aman. Mereka hanya memindahkannya agar tidak ada keributan. Armin bertanya kepada Eren tentang rencananya memutuskan untuk menyerang negeri Marley sendirian, dan apa Yelena dan Zack ikut menghasutnya. Eren menjawab bahwa dirinya bebas mau melakukan apapun nantinya, sehingga tidak ada orang yang dapat mengaturnya. Mikasa mengatakan Eren sedang dikendalikan oleh Zack dan Yelena, karena Eren yang dikenalnya bukanlah seseorang yang dapat membunuh dengan melibatkan penduduk sivil dan juga anak-anak. Eren juga bercerita tentang keberadaannya di negeri Marley. Ia berbicara dengan Zack layaknya kakak dan adik. Ia belajar banyak dari Zack tentang negeri Marley karena Zack lah yang paling tahu tentang negeri Marley. Eren lalu menyebut Armin sebagai pengkhianat karena selalu menemui dan berbicara dengan Annie di tahanan bawah tanah. Ia juga mengatakan bahwa jika ingatannya sebagai pembentukan karakter seseorang, maka ia sekarang adalah Bertolt. Sedangkan Mikasa adalah seorang budak dari suku Ackerman yang dibentuk untuk melindungi Raja Eldian. Saat ia ditangkap oleh perampok dan Eren menyuruhnya untuk bertarung menyebabkan darah yang ada pada suku Ackerman-nya menjadi bangkit. Inilah yang membuatnya menganggap Eren sebagai tuannya. Jadi suku Ackerman tidak lebih dari suku budak raja yang kehilangan jati diri yang dibentuk hanya untuk mendengarkan perintah tuannya. Hal itu terjadi untuk melawan diri mereka sendiri karena ingin melindungi tuannya.
Armin yang marah lalu berniat memukul Eren, namun sayangnya tubuh Mikasa menghentikannya tanpa tahu apa yang telah tubuhnya lakukan. Armin dan Eren kemudian bertarung dan Armin babak belur oleh Eren. Eren kemudian membawa Armin dan Mikasa bersamanya ke desa Shigasina. Di tempat lain, Leppy mulai menyusun rencana untuk menjadikan salah satu pasukannya menjadi Titan dan memakan Zeke. Zeke yang sudah sebulan berada di hutan bertanya tentang keberadaan minuman birnya. Leppy mengatakan bahwa sudah habis diminum pasukannya. Leppy kemudian terkejut yang melihat Zeke berlari untuk kabur padahal sudah banyak pasukan dengan senjata lengkap yang siap menangkapnya. Tanpa diduga, Zeke berteriak dengan keras sehingga semua pasukan Leppy yang bersenjata lengkap berubah menjadi Titan karena sebelumnya telah meminum bir yang terdapat kandungan sumsum tulang belakang Zeke. Bahkan dari tempat yang sangat jauh, banyak tentara militer dan petinggi yang merasakan getaran dalam dirinya karena efek dari teriakan Zeke. Zeke terus berlari untuk menghindari serangan Leppy, sedangkan Leppy terus diserang bahkan telah terkepung oleh para Titan pasukannya sendiri. Akhirnya dengan sangat sedih ia pun membunuh semua Titan pasukannya hingga tewas dan mengejar Zeke yang ada di tangan salah satu Titan untuk kabur. Zeke terkejut ternyata Leppy berhasil mengejarnya dan langsung membunuh satu Titan yang bersamanya. Karena keadaan mendesak, Zeke kemudian berubah menjadi Titan binatang untuk menghadapi Leppy. Sayangnya Leppy berhasil bersembunyi di antara pepohonan dan langsung menyerang titik lemah Titan sehingga membuat Zeke tidak berdaya dan terluka. Leppy kemudian membawa Zeke menaiki kereta kuda. Di lain tempat, Kate Sadis sedang melatih pasukan militer terbaru dan memerintahkan untuk terus berjaga di desa Shigasina dari serangan Titan. Banyak pasukan yang tidak setuju karena sekarang ini Titan sudah tidak ada dan musuhnya sekarang adalah melawan manusia di luar tembok. Tak lama kemudian, pasukan Jaegerist datang yang dipimpin oleh Floch dengan menyandera Hanji. Floch kemudian mengajak pasukan militer baru untuk bergabung dengan Jaegerist. Beberapa pasukan pun akhirnya ikut bergabung dengan Jaegerist, tetapi harus menghajar Kate Sadis terlebih dahulu hingga tidak dapat bergerak. Kate Sadis pun diperlihatkan sudah tergeletak tak berdaya dengan beberapa luka pada tubuhnya. Di tempat lain, Leppy membawa Zeke dengan kereta kuda dan membuat jebakan tombak halilintar pada tubuhnya agar tidak dapat bergerak. Leppy memotong bagian kaki Zeke agar dirinya tidak dapat berubah kembali menjadi Titan. Zeke yang sedang sekarat mengingat dirinya bersama seseorang bermain lempar bola yang diketahui bernama Saphir. Zeke yang dalam sekarat mengingat kebersamaannya bersama kedua orang tuanya. Ia mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari penduduk Marley. Lisa, ayah dari Zeke, mengatakan kepadanya jika ia tidak tahan dengan dunia ini maka ia harus mengubahnya. Beberapa tahun kemudian, pemerintahan negeri Marley mencari 7 orang alien untuk menjadi prajurit dan wadah baru untuk kekuatan ketujuh Titannya. Zeke terlihat sedang latihan menjadi salah satu prajurit Marley dan ada 2 orang yang perhatikan latihan tersebut, namun Zeke sangat payah. Zeke kecil sering dititipkan sementara oleh kedua orang tuanya kepada kakek dan neneknya untuk rapat kemerdekaan suku Eldian dengan nama Organisasi Pasukan Perjuangan. Kakek dan neneknya mengajarkan sejarah suku Eldian yang dulunya pernah membunuh negeri Marley dan juga banyak orang, sehingga singkatnya kakek dan neneknya lebih mendukung Marley. Zeke yang dikirim menjadi prajurit Marley berusaha keras untuk mendapatkan wadah Titan. Sayangnya nilai yang didapatkan saat menjadi prajurit sangat buruk dan lemah dalam segala hal, sehingga membuatnya sulit untuk dijadikan wadah Titan oleh pemerintah Marley. Zeke yang sedang berjalan ke rumah melihat anak yang sedang bermain dengan ayahnya. Zeke yang melihat hal tersebut merasa sedih dan sangat iri. Setelah sesampainya di rumah, Zeke diberikan pelajaran sejarah oleh ayahnya bahwa suku Eldian tidak pernah menyerang negeri Marley, bahkan membunuh banyak orang. Semua itu hanyalah cerita karangan negeri Marley. Esoknya Zeke dimarahi oleh pelatihnya karena kemampuannya yang sangat payah. Setelah pelajaran selesai, Zeke yang merasa putus asa dengan pelajarannya menjadi prajurit, kemudian bertemu dengan Tom Saphir. Ia adalah ilmuwan peneliti Titan sekaligus sosok pengguna Titan binatang. Mereka berdua bermain lempar bola hingga sore hari. Zeke yang baru saja pulang kemudian mendengar perkataan ayahnya dengan anggota pasukan penjuang, bahwa menurut informasi burung hantu, Zeke mendapatkan nilai yang buruk, maka tidak akan lolos menjadi prajurit Marley dan menjadi calon wadah Titan, sehingga misi yang ditunggu sejak lama ini untuk kemerdekaan suku Eldian akan gagal. Zeke yang sedang mengintip terlihat oleh Grisha dan kemudian memberikan semangat kepada Zeke untuk lulus menjadi prajurit Marley dan menjadi wadah Titan. Zeke yang sempat diusir oleh pelatihnya kemudian memohon untuk masuk kembali dan diperbolehkan.
Sayangnya ia masih tetap payah dan disaksikan oleh kedua orang tuanya. Esoknya Jack yang sedang membersihkan ruangan mendengar perkataan pasukan pengaman negeri Marley bahwa ia telah mengetahui pergerakan para pasukan pejuang suku alien yang akan memberontak. Ia juga mengetahui rencana pasukan pejuang ini dipimpin oleh burung hantu dan sekarang hanya masalah waktu hingga semua buktinya didapatkan. Jack yang merasa khawatir dengan kedua orang tuanya mengatakan untuk jangan melakukan hal yang berbahaya. Lisa yang tidak mengetahui maksud dari Jack kemudian malah memarahinya. Esoknya Zack menceritakan semua perlakuan yang dialaminya kepada Shafir. Jack merasa sudah siap mati karena hukuman perbuatan kedua orang tuanya yang telah melakukan rencana untuk kemerdekaan alien sudah diketahui. Zack yang berniat pulang diperintahkan oleh Shafir untuk melaporkan kedua orang tuanya dan juga semua pasukan pejuang kepada Marley. Sehingga dengan melaporkan semua rencana pasukan pejuang kepada negeri Marley, maka kakek dan neneknya yang mendukung negeri Marley akan selamat. Selain itu, Zack juga akan mendapatkan kepercayaan dari negeri Marley dan akan mendapatkan wadah salah satu titan kepadanya. Zack kemudian melaporkan orang tua dan juga semua pasukan pejuang kepada pemerintah negeri Marley. Shafir mengatakan kepada Zack ketika melihat orang tuanya ditangkap bahwa orang tuanya sudah melakukan hal yang sangat kejam terhadapnya dengan memanfaatkan anaknya dengan semua rencana yang berbahaya. Zack juga berpikir betapa besar dosa orang tuanya karena telah mencuci otak anaknya, dan ia juga tidak pernah diperlakukan sebagai seorang anak kecil dan tidak mendapatkan kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, Zack yang sudah remaja diperlihatkan sedang bermain lempar bola bersama dengan Shafir dan mengatakan akan membebaskan suku alien dari penderitaan. Di hari terakhirnya, Shafir mengatakan kepada Zack bahwa Titan yang bukan keturunan kerajaan yang mempunyai kekuatan founding Titan dapat mengeluarkan kekuatan founding Titannya dengan menyentuh Titan keturunan kerajaan. Tetapi semua keputusan yang akan dilakukan dikendalikan oleh Titan yang mempunyai kemampuan founding Titan. Esoknya Shafir diperlihatkan dimakan oleh Titan Zack, sehingga Zack mewarisi kemampuan Titan binatang dan juga ingatannya. Beberapa tahun kemudian, Rainer dan Bertolt yang telah kembali dari misinya merebut founding Titan dari dalam tembok mengabarkan kepada Jack bahwa yang mempunyai kekuatan founding Titan adalah seorang bernama Eren Yeager. Zack yang mendengar kabar tersebut menanyakan soal ayahnya. Bertolt kemudian menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang dokter. Jack terkejut dan menyadari ayahnya yang masih hidup, sedangkan Eren yang mempunyai kekuatan founding Titan adalah adik tirinya. Beberapa tahun kemudian, Eren yang telah berhasil menyusup ke negeri Marley bertemu dengan Zack dan berbicara kepadanya mengenai rencana untuk melenyapkan suku Eldian dan menyelamatkan semua orang dari terornya. Zack yang mendengar perkataan Eren bersedih karena teringat perkataan yang sama dengan ia katakan kepada Tom Sapir beberapa tahun lalu. Zack yang telah sadar dari ingatannya lalu menarik pelatuk jebakan tombak halilintarnya sehingga terjadi ledakan yang besar. Di tempat lain, Hanji mendengar sesuatu tentang ledakan tombak halilintar dan menuju ke lokasi ledakan tersebut. Zack yang telah sekarat karena ledakan tombak halilintar didatangi oleh salah satu Titan. Bukannya memakan Zack, Titan tersebut malah menyimpan Zack ke dalam perutnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penyembuhan dirinya. Di ibu kota, Yelena dan Pixis telah menjelaskan bahwa minuman bir yang telah diminum oleh polisi militer telah mengandung sumsum tulang belakang Zack, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah menjadi Titan. Sedangkan di sel tahanan, Zean, Armin, Connie, dan Mikasa mendebatkan Eren yang sudah berubah, bahkan sampai melukai dua orang teman masa kecilnya. Tak lama kemudian, Yelena datang dan Zean mengatakan bahwa semua kejadian ini sesuai dengan keinginannya. Bahkan berkatnya Eren berhasil bekerja sama dengan Zack dan berhasil menghancurkan negeri Marley dengan bantuan suku alien yang berada di dalam tembok. Dan sekarang mengendalikan polisi militer suku alien dalam tembok berkat minuman bir yang telah berisi kandungan sumsum tulang belakang Zack. Yelena kemudian mengungkapkan bahwa tujuannya tidak hanya membalas dendam kepada negeri Marley, tetapi ingin memutus rantai kebencian umat manusia dari dunia, sehingga bukan hanya menyelamatkan suku alien tetapi negeri Marley juga. Di tempat lain, Eren menyuruh Gabi untuk meminta bantuan agar mata-mata yang telah menyusup ke dalam tembok dapat terungkap. Tetapi sesaat kemudian, Pik pengguna Kartitan datang dan mengungkapkan niatnya kepada Eren adalah untuk membebaskan suku Eldian dari Marley dan seluruh dunia, sehingga keluarganya terbebas dari zona pengasingan. Maka dengan itu, Vic bersedia membantu Eren walaupun harus membantai negeri Marley.
Gabi kemudian berpikir kalau Pik juga pengkhianat seperti Zack. Mereka kemudian pergi menuju atap. Di tempat lain, Yelena menjelaskan kepada Armin dan teman-temannya bahwa Zack membuat rencana agar tidak ada lagi anak-anak yang lahir dari keturunan Ymir, sehingga tidak ada lagi penderitaan di dunia ini karena Titan, serta rencananya tersebut akan berjalan secara pelan-pelan dan juga damai. Mereka yang sedang berbicara kemudian ada satu prajurit yang mengabarkan adanya penyusup ke negeri Marley yang telah membunuh satu temannya. Penyusup tersebut dipercaya adalah sebagai pengguna kekuatan Card Titan. Eren dan juga Pik terlihat menuju ke atas gedung dan mengatakan bahwa Jack selalu berkata bohong setelah peristiwa 4 tahun lalu. Sesampainya di atas, ia bertemu dengan Yelena yang sudah menunggunya. Eren kemudian bertanya kepada Pik di mana mata-mata negeri Marley yang telah menyusup ke dalam tembok sambil bersiap berubah menjadi Titan. Pik kemudian menunjuk ke arah Eren. Seketika itu muncul Jauh Titan dan langsung menyerangnya. Eren yang kakinya telah termakan oleh Jauh Titan lalu berubah menjadi Attack Titan. Gabi kemudian mengetahui kalau perkataan Pik sebelumnya adalah kebohongan, sehingga Pik tidak berkhianat kepada negeri Marley. Terlihat pesawat udara yang bersiap menyerang manusia dalam tembok. Di dalamnya terlihat pula Komandan Magard yang memimpin operasi penyerangan dan juga ada Rainer di sampingnya. Itulah kisah Attack on Titan season 4 part 2 atau terakhirnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih.